Selamat sore. Kembali lagi bersama Fritz Alorboy, pemuda NTT, pemuda Melanesia, pemuda Timur. Saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman saya terkait dengan kenapa Fritz fanatik Ganjar, bahkan pendiri dan sekjen Garik Ganjar Erik mengundurkan diri ataupun tutup relawan itu demi mendukung Pak Anies Baswedan. Selain itu, saya juga mantan relawan Pak Jokowi. Oke. Pada saat Partai Nasdem mendeklarasikan mendukung Pak Anies Baswedan, saya tidak terburu-buru mengambil sikap sebuah keputusan. Saya tenang, merenungkan diri sambil mencari data untuk membandingkan dengan apa yang saya alami selama saya di kota Jakarta di masa kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Yang pertama, saya menemukan data bahwa Pak Anies adalah satu-satunya gubernur yang berani menggunakan stola gereja lalu berdiri di altar gereja meresmikan 2 gereja. Silakan cari data, saya sudah tulis. Yang kedua, Pak Anies adalah satu gubernur yang berani mengeluarkan izin pembangunan ibadah non-muslim sebanyak kurang lebih 30-an. IMB maksudnya. Yang ketiga, selain itu, selama saya di kota Jakarta, masa kepemimpinan beliau, saya tidak pernah mendapatkan tekanan ketika saya beribadah. Dan saya menyaksikan orang Kristen agama lain juga gereja dengan enak, tenang, damai. Tidak ada tekanan, tidak ada penyerangan, tidak ada yang menganiaya dan sebagainya. Itu artinya Pak Anies sangat menghormati yang namanya toleransi. Iya, saya gelar Bapak Pencipta Toleransi. Yang berikut, saya bertanya ke beberapa pendeta. Mereka mengatakan bahwa Pak Anies juga membantu banyak gereja, tapi tidak terpublikasikan. Kenapa? Pak Anies bukan gubernur medsos, tapi gubernur nyata. Yang berikut, kenapa saya menutup relawan yang namanya Ganjar Erik Garik? Saya sempat membuat relawan itu dan saya sekjennya. Sudah ada ketumnya, bendaharanya, pengurus yang lain. Mungkin dalam seminggu itu sebelum menutup akan deklarasi. Namun ketika saya menemukan data dan saya membandingkan antara pernyataannya di Merdeka.com terkait dengan Mas Eko Kuntandi yang waktu itu bermasalah, apa jawabannya Pak Ganjar kepada Pak Eko? Sorry, saya tidak kenal komunitas itu. Yang Pak Ganjar kenal Bang Eko adalah pegiat medsos, bukan Ganjaris. Padahal kita ketahui Ganjaris itu sudah terkenal. Masa seorang gubernur yang punya medsos juga tidak kenal Mas Eko sebagai ketum Ganjaris? Bang Eko saja tidak dikenal sebagai ketum komunitas atau Ganjaris saja dia tidak tahu. Apalagi kita, apalagi Anda yang di timur sana. Sorry, orang tidak kenal. Bang Eko Kuntandi siapa yang tidak kenal? Beliau itu saya juga senang ketika dia komentar tulisan-tulisannya bagus. Namun ketika dengan itu maka saya bilang, sorry Pak Ganjar, saya tutup relawan. Sorry Pak Ganjar. Saya mendirikan relawan Anies Presiden. Saya mendirikan Beta Manis demi Anies Presiden karena Pak Anies adalah pecinta toleransi terbaik menurut saya. Saya manusia idealisme, manusia lurus yang selalu berkata ya, berkata benar, berkata salah tetap salah, benar tetap benar. Silakan cari tahu tentang saya di masyarakat NTT Jabodetabek maupun di lain. Gimana kinerja-kinerja saya, gimana keputusan-keputusan saya. Oleh karena itu, kami dari NTT
bahkan Melanesia, Papua, Maluku siap menangkan Pak Anies menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena Pak Anies adalah satu-satunya gubernur yang mencintai toleransi, yang bisa memberikan IMB sebanyak puluhan untuk pembangunan rumah ibadah non-muslim. Belum tentu gubernur muslim lainnya bisa melaksanakannya. Sampai saat ini saya belum pernah melihatnya. Karena apa? Saya sudah hampir puluhan tahun merantau di tanah rantau, di kota Jawa dan lain sebagainya, tapi tidak ada yang belum membuktikannya. Oleh karena itu, saya selaku Fritz Alor Boy, pemuda NTT, pemuda Timur, siap mendukung penuh Pak Anies Baswedan. Saya Sekjen Relawan API dan juga saya tergabung dalam Sekber Kolaborasi. Sekber Kolaborasi akan besar. Saya akan bantu kakak Basir untuk lebih baik lagi. Salam waras, salam benar. Pak Anies presidenku. Pak Anies presidenku. Pak Anies presidenku. Dari pemuda Timur.